yang mempunyai kamar khusus yang tidak bisa dibuka atau dirahasiakan. Kamar ini diperuntukkan oleh genderuwo atau kuntilanak. Saya memilih angka kelahiran nomor 29. Yendra, kelahiran tanggal 29, nenek buyutnya memelihara genderuwo. Ada sisa rambut genderuwo di tubuhnya. Menurut pengakuannya, Yendra memasang susuk untuk kewibawaan dan lancar usahanya. Sampai kapan karma buruk ini akan terus ada? Kecil itu ada istilahnya itu dari apa ya dibilang ya, uyut lah gitu ya. Uyut itu jadi dari orang tuanya nenek. Itu nggak sengaja saya lihat ada sosok genderuwo di dalam kamar mandi. Ada sosok yang tinggi besar tapi rambutnya panjang, tapi agak serem lah, bro. Serem ya. Kayak biasanya Roy kan bisa melihat secara transparan sesuatu ya. Iya dong. Kalau kamu masuk ke dalam rumahnya gitu, emang yang pertama terlihat seperti apa sih aura terus ruangan-ruangan? Saya melihat di sini bau kayu yang lapuk dan usang karena di sana ternyata banyak ornamen kayu. Pas pertama kali saya masuk di ruang tamu yang sekarang ini, saya melihat agak masih lebih mending, tetapi ada satu lorong menuju dapur dan menuju kamar mandi tersebut sudah berbeda rasanya. Saya masuk lagi dan di sini ada ruangan, ada kamar mandi yang tidak terpakai. Airnya tidak ada karena sudah dikosongkan dari lama dan kering. Tegel terbuat dari tegel ini saya lihatnya. Semen atau tegel ya? Yes. Ya itu yang saya masuk. Di situ ada semacam banyak sarang laba-laba. Itu yang aku baca di sini. Di situ pusatnya. Ma, bangun, Ma. Ma, bangun, Ma. Bangun sebentar tuh. Arsya kayaknya main lagi deh sama anak penghuni rumah ini. Si mana? Ma, bangun. Ma. Mama. Sabrina, kita main yuk. Emangnya kamu belum ngantuk? Aku masih belum ngantuk. Kita main di luar yuk, Kak. Kamu nggak tahu ya? Ini tuh udah jam 1 malam. Tapi kan mainnya sama kakak. Wah, Siapa belum tidur nggak jam segini? Semua main lagi. tunggu, Pak. Bentar lagi Arca sama kakak Sabrina selesai kok mainnya. Arsya dengerin papa ya, Nak. Kak Sabrina itu, dia udah bukan lagi seperti kamu, Nak. Kak Sabrina itu
Dia adalah arwah anak kecil yang gentayangan. Sedangkan Arsya belum. Jadi Sabrina sama Arsya itu beda dunia, sayang. Arsya nggak boleh ngikutin Sabrina ya. Ya? Aku pulang ya. Kak, aku mau ikut sama kakak. Arsya, Pak, Arsya masih mau main sama kakak Sabrina, Pak. udah malam nah, Pak, ayo tapi tidur Arsya dong. masih mau main. Nggak boleh. Arsya, Pak. ayo. Pak, tapi Arsya Ayo naik. masih mau main. Ayo nanti kamu culik orang loh. Pak, Arsya masih mau main. Udah malam. Tapi Arsya masih mau main, Pak. Tapi ini udah malam Arsya. Arsya harus tidur. Arsya tunggu dulu di sini ya nak. Ya, Pak. Papa bantuin mama dulu. Siapa kamu? Keluar dari tubuh istri saya sekarang juga. Tolong jangan ganggu istri saya. Saya nggak akan keluar. Kenapa kamu selalu ngusir saya? Karena tubuh istri saya itu bukan tempat kamu. Pergi sekarang. Selalu saja mengganggu penyimpanan saya. Kikan. 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 Pak? Aku kenapa lagi sih, Pak? Kamu gak apa-apa. Nggak mungkin, kamu pasti bohong kan? Enggak. Kamu gak apa-apa. Ya udah. Kamu istirahat ya. Arsya istirahat. Aku kan udah bilang sama kamu. Aku itu nggak mau tinggal di sini. Dan Arsya juga nggak mau. Kan aku udah bilang dari awal, aku belum punya uang yang cukup untuk beli rumah. Ya selagi aku masih belum punya uang untuk beli rumah, kita tinggal di sini. Kan kosong sayang kalau nggak diisi. Kamu kan bisa jual rumah ini, Pak. Dan kita beli rumah yang baru. Kamu ingat gak kata-kata yang sebelum ini? Amanahnya dia, rumah ini nggak boleh dijual sampai kapanpun. Kamu emang sengaja nyiksa aku sama Arsya. Ya setiap hari harus ngedenger, harus ngeliat yang aneh-aneh. Kami semakin takut, semakin dihantui, tau nggak? Tuh kan, apa aku bilang? Satu pertanyaan lah saya, tapi kamu harus jawab jujur. Di sini memang ada kaitan spiritual, tetapi kamu juga suka mengunjungi orang-orang spiritualis ya? Untuk mengasah atau mencari tahu karena penasaran. Iya. Jadi tujuan saya kesini, saya mau minta tolong sama Pak Salman untuk bersihin semua arwah negatif yang di rumah saya. Itu bukan persoalan susah buat saya. Apa? Di belakang kamu itu siapa? Ini sepertinya piaraan dari ayam buyut saya, Pak. Dia yang membuat kekacauan. Rusak keharmonisan keluarga kamu. Harus segera. Sepertinya dia ngikutin saya dari kecil, Pak. Saya akan segera mengusirnya. Setelah mengusir, kamu harus segera memasak tapal budak di kening kamu. Akan tidak ada lagi yang mau mengikuti kamu. Kemudian, apa yang kau inginkan akan semua terkabulkan.
pertanyaan yang bagus deh. Tadi saya tuh lihat ininya dia loh. Keningnya dia itu punya semacam cangkang beraura. Kamu ingin bertanya tidak? Apakah dia pernah memasang sup? Mas pernah coba pasang susuk? Wow. Mau saya pasangkan susuk tapal kuda emas di kening kamu. Susuk tapal kuda emas. Kalau memang itu bisa merubah hidup saya mau. Saya tidak akan pernah gagal untuk memasang susuk kepada siapapun. Kalau itu saya mau. Ikan? 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 Kok nggak dibukain sih? Tidur apa ya? Loh. Tumben nggak dikunci. Sama banget sih. Ikan? 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 Kok ada burung hantu di situ? Loh, jam itu kan udah lama mati. Siapa yang benerin? Aneh. Ikan? Ikan? Ma. Ikan. Ma. Wah, ngapain kamu ngajak aku ke sini? Loh, justru harusnya aku yang nanya. Mama ngapain di sini? Ih, aneh kamu ya. Gundurwo di rumah ini mulai iseng keluar masuk dalam tubuh istri. Aku sebel sama papa kamu. Papa kamu nggak bolehin kita main lagi. Iya kak, Arsya juga sebel. Kamu mau kan main sama aku lagi? Mau kak. Kamu jangan mau disuruh-suruh sama papa kamu. Arsya? Kok kamu belum tidur, nah? Aku benci sama papa. Aku nggak suka sama papa. Arsya, kamu kenapa berani ngomong kayak gitu sama papa? Ini pasti yang ngajarin teman kamu yang gak kelihatan itu kan? Iya. Kenapa? Kenapa kamu mau nampar Arsya? Aku gak sadar, Ma. Pokoknya Arsya benci sama papa. Arsya. Kamu belum jawab pertanyaan aku. Kenapa kamu mau nampar Arsya? Arsya itu masih kecil, masih 9 tahun. Kamu kesurupan ya? Aku gak kesurupan. Anak itu yang kesurupan, Ma. Hampir aja aku nampar Arsya. Anak itu tiba-tiba bisa jadi melototin aku dan kayak marah sama aku. Kamu jadi aneh, tahu? Apalagi nih, ada yang beda sama Arsya. Aku nggak mau sampai dia kemasukan arwah anak kecil itu. Ke Sabrina. Bagus, Aisyah. Kamu memang sahabat aku. Sahabat yang baik selalu mendengarkan saran sahabatnya. Kalau gitu, kita main lagi yuk, Kak. Aku mau main sama kamu, tapi papa kamu kesini. Aku nggak suka sama papa kamu. Papa kamu nyebelin. Arsya? Papa ngapain kesini? Sayang, Papa kesini. Papa mau minta maaf sama kamu ya, Nak. Yang aku lihat ini bukan Arsya. Susuk yang aku pasang kenapa nggak bisa ngusir makhluk-makhluk gaib di rumah ini ya? Kenapa malah jadi semakin jadi?
Arsya nggak mau. Papa di kamar Arsya. Papa keluar aja. Nah, Papa nggak mau keluar. Papa harus nolong Arsya. Arsya nggak apa-apa. Papa nggak boleh deket-deket Arsya. Papa nggak mau keluar. Pokoknya Papa harus bantu Arsya. Aku nggak perlu bantuan kamu. Papa ngapain di situ? Jadi Arsya nggak tahu Arsya ngapain? Nggak tahu. Arsya nggak sadar apa yang udah dia lakuin. Artinya ada roh lain masuk ke dalam badannya dia. Kamu tidak takut kan harusnya ya? Enggak. Takut, ada perasaan takut pasti, tapi tidak terlalu. Iya, emang ada sih perasaan takut tapi nggak terlalu. Sifatnya kayaknya sama dengan Yayan ya. Oh ya, takut sebentar tapi ya udah gitu ya. Ya, Intinya kalau semakin takut semakin diganggu. Ini Roy. Ini dia. Arsya? Kamu di sini, Nak? Kamu nggak sekolah? Papa anterin? Aku nggak mau sekolah. Kenapa? Kok nggak mau sekolah? Males aja. Lo kok males sih mau sekolah? Arsya kan nggak sakit. Masa mau bolos sekolah? Aku nggak mau sekolah, Pak. Arsya, Papa nggak mau. Pokoknya Papa mau kamu sekolah. Arsya nggak mau sekolah. Kamu itu kenapa sih? Kamu mau bunuh anak kamu sendiri? Mah, aku bukan mau aku sendiri. Cuman ada arwah jahat yang masuk ke tubuh anak kita, Mah. Ini kamu lihat tangan aku digigit. Ini lihat. Kamu nggak usah aneh-aneh ya. Kamu kali yang kesurupan. Aku tuh ngomong apa adanya, beneran. Anak kita tuh lagi ketempelan sama penghuni rumah ini. Yang nyuruh tinggal di sini siapa? Kamu kan? Dari awal juga aku dan Arsya itu udah nggak betah tinggal di sini. Ya aku gak ada pilihan lagi. Arsya mau sekolah. Kamu lihat kan? Arsya normal. Kesurupan. Ketempelan apa? Ada-ada. Assalamualaikum. Arsya, Boleh. biar Papa anter ya. Enggak, Pak. Arsya bareng teman. Iya, mendingan Arsya nggak usah kamu anterin, Pak. Aku malah takut Arsya dianterin sama kamu. Takut kenapa sih? Kok jadi takut? Pokoknya mulai malam ini, Arsya tidur sama aku. Dan kamu tidur di luar. Mah, apa sih kok jadi aku disalahin kayak gini? Ah, udah. Mendingan sekarang kamu berangkat sana ke kantor. Buruan. Ya udah, aku berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Ibu manggil saya. Ibu. Iya. Ibu manggil saya. Iya. Bos cantik dan berstatus janda ini mulai terkena magnet susuk tapal kuda yang aku pasang di kedengar. Kamu tahu kenapa kamu saya panggil ke sini? Saya nggak tahu. Semenjak kamu bekerja di perusahaan saya, kamu sudah menunjukkan kredibilitas kerja kamu yang paling baik. Makanya saya mau naikkan gaji kamu. Ibu serius? Iya. Saya akan naikkan gaji kamu 2 kali lipat. Terima kasih banyak, Bu. Nanti siang kamu ikut saya ya. Kemana? Kemana sih yang makan siang? Tenang. Gimana? Kamu mau nggak? Mau Bu, pasti lah. Saya mau. Saya tunggu kamu di basement ya. Iya. Saya permisi dulu, Bu. pernah juga saya nanya, Uyut itu di kamar mandi ada apa gitu? Nggak ada apa-apa kok. Tapi itu kalau sudah tempatin orang lain juga kan ya sekarang. Mungkin. Siapa yang mandi di kamar mandi bawah?
Siapa ya? Ini Papa, Ma. Papa? Kok kamu mandi di sini sih, Pak? Kan kamar mandi ini udah lama nggak dipakai. Aku lupa bawa handuk. Tolong ambilkan handuk. Iya, Pak. Kok tiba-tiba ada handuk? Siapa yang naruh di sini? Pak, ini handuknya, Pak. Loh, kok sepi? Pak? Kok kosong? Terus tadi suara siapa? Udah tahu kamar mandi itu angker. Ngapain sih aku pakai kesana segala? Harusnya bikin mama kaget aja deh. Emangnya kenapa, Mah? Enggak kok, mama nggak apa-apa. Mama ngeliat hantu ya? Enggak lihat apa-apa. Kalau Mama nggak lihat apa-apa, kok muka Mama kayak ketakutan gitu sih, Mah? Masa sih? Iya. Kamu ngarang. Muka mama biasa aja juga. Ngarang gimana? Orang jelas ketakutan gitu. Semakin hari, kamu semakin mempesona ya? Gawat nih, gaji udah naikin, jabatan di kantor pun naik. Ngeri banget. Seandainya bos cantik ini jatuh cinta sama gue gara-gara susuk tapak itu. Terus terang, aku mau ngomong sama kamu. Aku jatuh cinta sama kamu. Ibu ngomong apa tadi? Saya nggak dengar. Aku jatuh cinta sama kamu. Kalau kamu tanya kenapa, aku juga nggak bisa jawab. Semua begitu tiba-tiba aja. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Aku akan berikan semua hartaku untuk kamu. Kalau kamu bersedia menikahi aku. Ampuh banget susuk di jidat aku. Bos cantik ini bersedia jadiin istri kedua. Kikan nggak mungkin ngasih aku izin buat nikah lagi. Ibu pasti bercanda ya? Saya serius. Bu, saya adalah seorang suami. Saya punya satu istri dan satu anak kecil. Gak masalah. Gak apa-apa. Maksudnya? Saya bersedia jadi istri kedua kamu. Seandainya Kikan di sini, aku pasti bakal jadi orang kaya. Atau aku harus minta izin sama Kikan aja untuk nikahin bos cantik. Kamu mau nikah lagi, Pak? Kamu itu punya apa? Punya harta berlebih sampai berniat mau nikah lagi? Beliin rumah aja belum bisa kok. Kayaknya aku nggak perlu khawatir ya, Sob. Karena aku mau nikahin bos aku sendiri. Kita akan menempati rumah baru, dan rumah ini akan aku jual. Aku nggak ngizinin kamu buat jual rumah ini. Dan aku nggak bakalan ninggalin rumah ini. Loh, Kikan, bukannya dari dulu kamu tuh yang maksa. Kamu yang mau, aku harus jual rumah ini. Iya, kok sekarang jadi kamu yang nggak mau kalau aku jual rumah ini? Papanya Arsya mau bawa Arsya pergi dari sini. Pokoknya aku harus bilangin Arsya. Arsya nggak boleh pergi dari sini. Jangan coba-coba kamu atau siapapun mengusir kami dari sini. Kikan mau ikan dengan naik. Siapa kamu? Tinggalkan badan istri saya. Kita itu beda dunia, kamu pergi sekarang. Kikan, menurut aku kita harus benar jual rumah ini. Enggak, Pak. Kalau alasannya kamu mau nikah lagi, aku nggak mau ninggalin rumah ini. Kayaknya waktunya nggak tepat. Aku ngomong nanti lagi deh soal masalah ini.
Kakak Sabrina. Kakak Sabrina ngapain kesini? Aku tadi dengar sama papa kamu ngobrol. Katanya rumah ini mau dijual dan kamu mau dibawa pergi dari sini. Kapan, Kak? Secepatnya. Aku nggak mau pindah rumah. Aku juga nggak mau pergi dari sini. Terus apa yang harus Arsya lakuin, Kak? Kamu harus ngelarang mama sama papa kamu buat ngejual rumah ini dan membawa kamu pergi dari sini. Ya, Kak. Pak, aku nggak mau pindah rumah dan aku nggak mau rumah ini dijual. Kamu tahu dari mana kalau papa mau jual rumah ini? Dari kakak Sabrina. Sabrina siapa? Sabrina yang tinggal di rumah ini, Pak. Kamu jangan pernah dengerin apa kata Sabrina itu. Orang yang harusnya kamu dengerin itu papa kamu sendiri dong. Apa tuh, Pak? Kakak Sabrina marah tuh sama papa. Sabrina mau tantangin papa. Ayo mana? Mana dia? Hah? Sabrina! Sabrina, keluar kamu! Sabrina! Mana dia? Hah? Waalaikumsalam. Kalian harus ikutin keputusan aku ya. Aku udah bulat, aku udah bikin keputusan. Kita harus tinggalin rumah. Ada hubungan nanti ke anak nggak? Misalnya anak biasanya suka tengah malam suka Melihat setan, melihat makhluk ya, halus. makhluk halus tapi anak kecil gitu. Suka diajak main lah. Kak Sabrina, kita main yuk. Ayo. Tapi papa udah tidur belum, Kak? Udah. Papa kamu tidur di ruang tengah. Udah kalau gitu. Ya? Kamu mau kemana, Nak? Arsya mau minum dulu, Mah. Arsya, kamu jalannya pelan-pelan. Nanti papa kamu bangun. Oh iya. Oke deh. Arsya? Kita ke halaman belakang ya. Ya, Kak. Ayo, Kak. Arsya? 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 Aku kangen deh sama kamu. Papa bisa aja deh. Arsya pindah kamar. Papa jadi ngedadak ribut gini sama aku. Kenapa? Jadi romantis ya? Iya. Biasanya kan mana pernah romantis. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu Gundurwo yang menyamar jadi aku ya? Ini aku suami kamu. Mah, ini aku Yendra. Aku suami kamu. Mah, ini suami kamu yang asli, ini aku Yendra. Kamu jangan percaya sama dia. Aduh ya Tuhan. Aku harus gimana ngebuktiinnya? Suruh dia ngaji. Atau aku baca ayat kursi sekarang ya. Mah, jangan percaya sama dia. Allah. Tadi kamu udah ngelakuin apa aja sama Gundurwo itu? Enggak apa-apa. Mama nggak ngelakuin apa-apa. Untung kamu keburu datang. Alhamdulillah. Kita cari Arsya sekarang. Arsya kemana, Pak? Tadi aku ngeliat Arsya main ke halaman belakang. Terus aku lihat dia lagi udah nggak ada. Ngapain dia ke sana? Ya dia main sama teman astralnya itu. Siapa lagi? Jam berapa sekarang, Pak? Nah itu dia mas. Sekarang tuh udah jam 1 malam. Ayo kita susul ya. Ya udah, buruan. Arsya! 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 Mana sih tuh anak? Aduh, Pak. Kita cari Arsya kemana? Mana ya? Coba kita cari sekitar komplek dulu deh. Ya. Masya Allah, ini anak kenapa tidur di kuburan?
Anak siapa ya? Neng, bangun Neng. Bangun. Saya ada di mana ya? Lah, Neng gimana? Neng habis minggat dari rumah ya? Terus tidur di kuburan ini? Kamu anak siapa? Saya anaknya Ibu Kikan dan Pak Yendra. Nggak kenal saya. Bapak anterin saya pulang ya. Ya udah, saya anterin. Aduh, Pak, kok Arsya belum pulang-pulang juga sih? Ya Arsya kemana ya? Apa Arsya diculik makhluk halus penghuni rumah ini? Arsya baik-baik aja kok. Kamu tahu dari mana kalau Arsya nggak apa-apa? Ya aku coba buat positive thinking aja. Pak, pokoknya kita harus lapor polisi. Kenapa? Ya, karena Arsya nggak diculik sama orang, mah. Tapi dia culik sama makhluk halus, makhluk goib. Ya udah, kalau kamu nggak mau, biar aku yang lapor polisi. Ya udah ya. Ya udah, anterin buruan. Assalamualaikum. Rumah kamu agar juga ya? Bapak bisa merasakannya. Di rumah kamu ini banyak sekali makhluk halus. Kok Bapak bisa tahu? Saya sudah biasa di kuburan, jadi sudah bisa ngerasain. Nah ya, Arsya, aduh kamu kemana aja sayang? Oh baik-baik aja nih. iya Pak. Arsya nggak apa-apa. Tadi saya ketemu dia di kuburan, tidur di atas kuburan. Kenapa kamu tidur di kuburan sih, Pak? Tadi ada yang bawa Arsya, mah. Siapa yang bawa kamu? Teman Arsya, Sabrina. Ah, Pak. Saya mau ngucapin banyak terima kasih sama Bapak. Pak, rumah Bapak ini tidak pantas untuk tempat tinggal. Banyak arwah penasaran. Ah, Bapak bisa lihat? Kebetulan saya kerja di kuburan, jadi saya bisa merasakannya. Saya sering melihat makhluk halus, baik yang serem ataupun yang tidak. Ah, Pak. Kira-kira Bapak bisa bantu saya untuk bersihin rumah ini? Memang harus dibersihkan. Banyak arwah gentayangan dan arwah penasaran di rumah ini. Oke, Bapak bantu saya, nanti saya akan bayar Bapak. Maaf, saya bukan ahlinya. Tapi insya Allah, saya bisa bantu. Kalau gitu, kita langsung. Kepala hewan yang sudah diawetkan itu mengundang makhluk halus. Itu punya yang buyut saya, Pak. Boleh dibakar? Apakah itu akan mengganggu saya dan keluarga saya? Bisa, sangat mengganggu sekali. Kalau gitu saya setuju, Pak. Energi negatif ilmu hitam di rumah ini sangat kuat sekali. Kayak yang buyut kamu memiliki ilmu hitam. Iya. Ika. Suara istri Bapak? Iya, Pak. Dia kesurupan kuntilanak di rumah ini. Pak, bantuin saya bantu istri saya. Ya, boleh. Kikan. Saya bukan Kikan. Mariana. Untuk apa kamu ada dalam tubuh istri saya? Jahat. Saya nggak bakalan pergi dari sini. Kamu harus pergi dari tubuh itu dan dari rumah ini. Enak saja kalian nyuruh-nyuruh saya. Mama kenapa lagi, Pak? Tadi Mama kesurupan lagi. Kuntilanaknya sudah keluar dari badannya. Terima kasih ya, Pak. Pusatnya ada di kamar mandi bawah yang sudah lama tidak terpakai lagi. Oh, oke. Kalau gitu kita langsung ke pusatnya. Mari. Mari Pak, saya Pak. Ayo. Ini kamar mandinya. Iya. Bapak dan Ibu tunggu di sini saja ya.
makhluk halus ciptaan Allah. Kalian harus pergi dari sini. Aku harus bisa memindahkan makhluk-makhluk halus itu ke dalam tubuh. Alhamdulillah, semua sudah pada kumpul di dalam raga saya. Kita akan cari tempat yang aman untuk membuangnya. Gimana kalau di belakang rumah saya aja, Pak? Itu kedekatan, takutnya kembali lagi ke rumah ini. Bapak, Ibu, ikuti saya saja. Bagaimana caranya? Bapak mengurung Gondorwo dan arwah lain dalam tubuh Bapak. Semua ngumpul di badan saya. Nanti Bapak akan saksikan, saya akan mengeluarkannya. Kok bisa ya? Di sini cukup aman untuk memindahkan Gondorwo dan sebangsanya. Bapak dan Ibu fokus zikir aja ya, biar tidak kesurupan lagi. Iya, Pak. Allahu Akbar. Gimana Pak? Udah beres semuanya? Insya Allah. Kalau gitu kita pulang sekarang ya. Kalau gitu saya mohon pamit. Kalau gitu sebentar Pak. Ini saya ada sedikit rezeki untuk Bapak saya. Tidak usah. Udah, nggak apa-apa. Ambil aja Pak. Terima kasih. Kalau gitu saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana? Iya, mudah-mudahan aja itu malaikat baik yang dikirim sama Tuhan untuk kita. Iya, Pak. Mudah-mudahan. Kita harus bakar perjalanan. Pak, kamu yakin nggak akan apa-apa? Apa yang dikatakan sama kuncen itu, kita ikutin aja. Ya. Kok tubuh aku nggak enak banget ya? Dingin banget. Ya udah, makanya kita buru-buru bakar ya. Kok aku jadi tegang gini ya, Pak? Suara apa, Pak? Nggak tahu aku mah. Kok makin merinding sih? Udah, aku mau masuk. Mah tunggu dulu. Tinggal sih. Kok gue merinding ya? Itu suara apa ya? Makanya saya hanya berpesan dan menasehati kalau bisa nanti kalau memang sudah lebih percaya diri itu nanti susuknya dikeluarkan gitu. Kalau enggak kan nanti orang-orang yang punya kemampuan spiritual, ini kan saya manusia, apalagi yang itu, yang gaib-gaib gitu. Mereka kan bisa mencium lebih ini, jadi pengen ditempelin. Sejak hari ini, kamu saya pecat. Bu, tapi salah saya apa ya? Saya mau ada pengurangan karyawan. Karena perusahaan saya sudah dalam kehancuran. Semoga kamu ngerti.
Lupakan waktu itu saat saya minta nikah sama kamu. Susuk yang aku pasang udah nggak ampuh. Kamu dipecat, Pak. Iya. Kamu nggak salah apa-apa, tapi dipecat. Ya, itu dia makanya Papa nggak tahu. Papa nggak ngerasa ada salah. Itu aja Papa pecat. Ya terus kita ke depannya gimana dong, Pak? Ya, mau nggak mau Papa harus cari kerjaan lagi lah. Waktu itu kan kamu pernah cerita kalau bos kamu itu suka sama kamu. Dia minta dinikahin. Iya. Nah, mungkin karena itu dia kamu tolak dan kamu dipecat sama dia. Mungkin kan ya? Jika nggak tahu, bos aku itu bisa suka sama aku karena pengaruh susuk yang aku pasang. Susukku udah nggak ampuh, udah kadaluarsa kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah pulang, Nak? Apa itu, Pak? Rumah peninggalan Eyang Buyut kamu itu adalah istananya para makhluk halus. Dia tidak akan pernah kosong. Setelah dibersihkan, dia akan datang lagi. Kuncinya adalah kamar mandi yang ada di bawah, yang sudah lama tidak terpakai. Coba kamu bongkar saja. Karena itu sumber penarik para makhluk halus. Baik, Pak. Saya akan coba bongkar kamar mandi. Assalamualaikum. Kikan? 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 Kika. Saya nggak peduli kamu siapa. Saya minta sekarang juga kamu keluar dari tubuh istri saya. Keluar! Kamu harus menguburkan saya secara layak. Maksudnya? Saya mohon sama kamu. Jangan usir saya dulu. Saya mau menceritakan sesuatu. Kamu ikut saya. Kamu bongkar dinding. Bongkar. Mirip banget sama sarannya Pak Sarma. Ada sesuatu kan di situ? Saya dikubur hidup-hidup di dinding itu bersama anak saya, Sabrina. Sabrina, teman Gagas. Kamu sebenarnya siapanya Eyang Buyut saya? Saya istri simpanan Eyang Buyut kamu. Dari pernikahan kami lahirlah Sabrina. Saat itu, Sabrina berselisih. Dan kami datang ke rumahnya. Eyang Buyut kamu mengambil hitam dari pesugihan. Dan dia jadikan kami tumbal. Saya dikubur hidup-hidup di dinding itu. Dan Sabrina dikubur hidup-hidup di lantai. Dan sejak itu, Eyang Buyut kamu melarang siapapun menggunakan kamar mandi. Siapa sebenarnya nama kamu? Marian. Marian. Allah saya dan anak saya akan tenang kalau kamu menguburkannya secara layak. Iya. Aku nggak bisa ngebayangin ada orang yang dikubur di dinding.
Ternyata benar. Ada orang yang dikubur juga di lantai bawah rumah ini. Tolong makamkan kami secara layak. Sekarang saya sadar bahwa jika kita mau mendekatkan diri pada Allah, maka Allah akan selalu melindungi dan memberi pertolongannya kepada kita. Tapi semakin kita menyekutukannya, maka bukan jalan terang yang akan kita dapat, melainkan kesesatan.